warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yuliani Nur Cahyati, Indah Yuliani, Yogi Febrianto, Wanda Sari Tambang, Jaya Cahaya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan periode perbandingan dari psikoanalisme Erich Fromm. Erich Fromm? Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1900 dan belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah meraih gelar PhD dari Heidelberg tahun 1922, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal. Ia pergi ke Amerika Serikat tahun 1933 sebagai lektor di Institut Psikoanalisis Chicago, kemudian ia melakukan praktek private di New York City. Ia pernah mengajar pada sejumlah universitas dan institut di negara ini dan di Meksiko. Sekarang Fromm tinggal di Swiss. Buku-bukunya mendapat perhatian luar biasa, tidak hanya oleh ahli-ahli dalam bidang psikologi, sosiologi, filsafat, dan agama, tetapi juga oleh masyarakat umum. Erich Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Karl Marx, terutama oleh karyanya yang pertama, yang berjudul The Economic and Philosophical Manuscripts, yang ditulis pada tahun 1844. Karya Karl Marx ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh T.B. Baltimore termuat dalam Marx Concept of Human, karangan Erich Fromm pada tahun 1961. Dalam Beyond the Chains of Illusion tahun 1962, Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx, menyelidiki kontradiksi-kontradiksinya dan mencoba melakukan sintesis. Erich Fromm pada tahun 1959 menulis analisis yang sangat kritis, bahkan polemis tentang kepribadian Freud dan pengaruhnya, meskipun Fromm dapat disebut dengan tepat sebagai seorang teoretikus kepribadian Marxian. Namun, ia sendiri lebih suka disebut human dialektik. Tema dasar dari semua tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi kelas manusia. Dalam bukunya Escape from Freedom 1941, Fromm mengembangkan tesis bahwa karena manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin merasa kesepian. Jadi kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari mana manusia melarikan diri. Diperlihatkan Fromm dalam buku-bukunya tahun 1947, 1955, dan 1964. Setiap bentuk masyarakat yang telah diciptakan manusia berupa feodalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar pada manusia. Kontradiksi yang dimaksud adalah bahwa sang pribadi merupakan bagian tetapi sekaligus terpisah dari alam, yaitu merupakan binatang dan manusia. Pengalaman-pengalaman khas manusia meliputi perasaan lemah lembut, cinta, perasaan kasihan, sikap-sikap perhatian, tanggung jawab, identitas, integritas, bisa didukai, transendensi, dan kebebasan. Nilai-nilai serta norma-norma. Pada tahun 1968, pemahaman tentang psike manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensinya. Tahun 1955, halaman 25. Kebutuhan-kebutuhan spesifik yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensi manusia ada 5, yakni yang pertama, keterhubungan relatedness. Rasa keterhubungan mendorong manusia untuk bersatu dengan orang lain melalui kepasrahan, kekuasaan, dan cinta. Yang kedua, keunggulan transcendence adalah kebutuhan manusia untuk mengungguli keberadaan pasif mereka dan menciptakan atau menghancurkan kehidupan. Yang ketiga, keberakaran. Rootedness adalah kebutuhan akan struktur konsisten dalam hidup manusia. Keempat, kepekaan akan identitas. Sense of identity adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri sebagai wujud terpisah dari alam atau memberikan sebuah rasa saya sebagai subjek atau objek. Dan yang terakhir adalah kerangka orientasi. Frame of orientation merupakan cara konsisten dalam melihat dunia.
5 tipe karakter sosial ditemukan dalam masyarakat dewasa, yakni reseptif, eksploitatif, penimbunan, pemasaran, produktif. Tipe-tipe ini melukiskan cara-cara yang berbeda dengan mana individu-individu dapat berhubungan dengan dunia dan dengan satu sama lain. Hanya tipe yang terakhir, yaitu produktif, dianggapnya sebagai suatu yang sehat dan merupakan perwujudan dari apa yang disebut mark free conscious activity. Contoh, tipe penimbunan produktif bisa berwujud orang yang mengumpulkan tanah atau uang agar menjadi lebih produktif. Tipe penimbunan tidak produktif bisa berwujud orang yang menimbun hanya demi tujuan menimbun tanpa memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat. Dorongan transendensi adalah kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya, untuk menjadi orang yang kreatif dan bukan hanya menjadi makhluk belaka. Apabila dorongan-dorongan kreatif terhambat, maka orang menjadi perusak. Fromm menunjukkan bahwa cinta dan benci bukan dorongan yang berlawanan. Kedua dorongan itu merupakan jawaban terhadap kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya. Binatang-binatang tidak dapat mencintai dan membenci seperti manusia. Akhirnya, manusia perlu memiliki suatu kerangka acuan, yakni suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memandang dan memahami dunia. Kerangka acuan yang mereka kembangkan mungkin pertama-tama bersifat rasional, atau pertama-tama irasional, atau mungkin memiliki unsur-unsur dari keduanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum